Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara Dikbud. Sebelumnya saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya Marais Masuri, NIM 19443021, PT 08153. Dari kelompok 17, Asisten Rayasa Mahindra Jati. Untuk pendahuluan terlebih dahulu, penanaman merupakan penempatan benih padi atau biji di dalam tanah pada kedalaman tertentu, atau menyebarkan benih di atas permukaan tanah atau di dalam tanah. Lalu pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman, sehingga mampu berproduksi dengan baik. Untuk tujuan mini project kali ini yaitu untuk mengetahui cara pemeliharaan tanaman dari penanaman, pemberian pupuk, hingga pemanenan. Untuk alat dan bahan, alatnya seperti yang sudah tercantum dalam slide ini, yaitu penggaris, politik, cetok, dan untuk pupuk saya menggunakan MSC. Bahannya yaitu biji jagung dan praktikum. Selain untuk keperluan pangan, jagung juga digunakan untuk bahan baku industri pakan ternak maupun ekspor. Kandungan gizi utama yaitu pati 72-73%, dengan perbandingan amilasa dan amilopektin 25-30%, 70-75% untuk amilopektin. Kadar gula sederhana dalam jagung yaitu glukosa, fruktosa, dan sukrosa berkisar antara 1-3%. Untuk protein jagung 8-11% terdiri atas 5 fraksi, yaitu albumin, globulin, prolamin, glutelin, dan nitrogen non-protein. Untuk klasifikasi jagung seperti yang sudah tertera dalam slide. Selanjutnya, yang pertama, disiapkan media berupa polybag yang telah dilubangi untuk sirkulasi air dan udara. Lalu polybag diisi menggunakan tanah dan dimasukkan biji jagung. Kemudian disiram. Selanjutnya, pemeliharaan tanaman dilakukan dengan menyiram tanaman 2 kali sehari pada minggu pertama dan 1 kali sehari pada minggu kedua hingga pemanenan. Dilakukan pula penyiangan dengan mencabut gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Setiap minggu dalam 4 minggu dilakukan pengukuran. Pupuk yang digunakan pada mini project ini yaitu pupuk MSC. Pemupukan ini dilakukan pada minggu kedua pemeliharaan tanaman dengan 2 dosis yang berbeda, yaitu 3 gram per 300 cc dan 6 gram per 600 cc. Dilakukan pemanenan pada minggu keempat yang dilakukan dengan cara mengambil tanaman secara keseluruhan, dari akar hingga ujung daun. Akar yang dihasilkan yakni akar serabut berupa akar seminal, akar kait, dan adventif yang tumbuh lebat. Untuk hasil dari mini project saya bisa dilihat dari tabel pertama ini. Untuk tanaman pertama yang menggunakan dosis pupuk MSC 3 gram. Untuk minggu pertama tinggi tanaman 8 cm, jumlah daun 4 dan luas daun 8 cm. Untuk selanjutnya dari minggu kedua hingga keempat, tanaman mati diakibatkan dimakan serangga. Untuk yang dosis 6 gram, minggu pertama tinggi tanaman 5 cm, jumlah daun 2, lebar luas daun 2,5. Minggu kedua 11 cm tingginya, jumlah daun 3, dan luas daun 5. Untuk minggu ketiga tinggi tanaman 18 cm, jumlah daun 4, dan luas daun 8 cm. Untuk minggu keempat tinggi tanaman untuk minggu keempat yaitu pemanenan, tinggi tanaman 22,5, jumlah daun 1, seharusnya 5, tapi karena diakibatkan musim yang
fluktuatif yang tidak menentu sehingga mengakibatkan tanaman layu, sehingga jumlah daun yang lainnya 4 itu layu sehingga menyisakan 1 daun saja. Untuk luas daun di minggu keempat dosis 6 gram 13,5. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, tanam selama 4 minggu dihasilkan dosis MSG 3 gram mati pada minggu kedua. Hal tersebut dikarenakan tanaman dimakan oleh serangga. Pada tanaman kedua didapatkan pertumbuhan setelah minggu kedua atau setelah diberikan pupuk pada tanaman. Pemberian pupuk MSG 6 gram mengakibatkan pertumbuhan tanaman menjadi baik. Jenis pupuk yang diberikan pada mini project yaitu pupuk MSG. Pupuk MSG dibuat melalui proses fermentasi dari tetes gula atau molase oleh bakteri Brevibacterium lactofermentum. Dalam proses fermentasi ini, pertama-tama dihasilkan asam glutamat. Lalu asam glutamat ditambah soda, sodium karbonat, sehingga akan terbentuk MSG, monosodium glutamat. Monosodium glutamat mempunyai kandungan yang berperan sebagai perangsang, seperti hormon giberelin. Pemupukan dilakukan dengan metode top dress placement atau metode pemupukan yang ditempatkan pada permukaan tanah di sekitar tanaman tumbuh. Mansur et al. 2021 menyatakan bahwa top dress placement merupakan metode pemberian pupuk pada saat tanaman tumbuh di atas permukaan tanah. Pupuk disebar tepat di atas tanaman. Untuk pembahasan yang selanjutnya, pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor, dibagi menjadi 2, faktor internal dan eksternal. Internal meliputi toleransi dan water stress, sedangkan faktor eksternal meliputi temperatur, suplai air, sinar matahari, susunan atmosfer, komposisi gas dalam tanah, pH, dan unsur hara, dan serangga yang menyebabkan tanaman dengan dosis 3 gram mati. Banyaknya dosis pemberian pupuk juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tanaman yang tidak dilakukan pemupukan atau lebih sedikit dengan dosis yang dianjurkan, maka pertumbuhan akan terhambat dibandingkan tanaman yang diberi pupuk sesuai. Untuk kesimpulan dalam mini project kali ini, didapatkan bahwa pemeliharaan tanaman dapat dimulai dari penanaman, pemupukan, hingga pemanenan. Pemupukan dilakukan dengan tujuan untuk mengganti kehilangan unsur hara pada media atau tanah agar tanaman dapat tumbuh dengan subur. Tanaman tumbuh baik dengan dosis pupuk MSG 6 gram per 600 cc. Ini untuk daftar pustakanya. Ini untuk lampiran perhitungan pupuk. Untuk footage atau dokumentasi video.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.